Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Serlina Plautilaluka, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Katolik Frateran Dao, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Disiplin positif merupakan proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Segitiga restitusi adalah konsep yang menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Segitiga restitusi dalam konteks disiplin positif membantu anak-anak memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Dalam restitusi, guru melakukan penyadaran kepada murid tanpa melalui hukuman. Kasus 1, seorang siswi kelas 10-2 bernama Nadia lupa mengerjakan tugas fisika. Guru fisika Pak Aldo melaporkan masalah tersebut kepada saya sebagai wali kelas. Berikut skenario segitiga restitusi. Siang Ibu. Selamat siang Nadia. Mari silakan duduk. Kasih Ibu. Maaf Ibu, ada perlu apa panggil saya? Oh iya, Nadia tadi itu Pak Aldo ada sampaikan ke Ibu kalau Nadia tidak kerja tugas fisika. Benar kan Nadia? Kayaknya semakin panjang nih Ibu buatnya. Tidak kerja tugas itu merupakan perbuatan yang salah atau bukan? Perbuatan yang salah Ibu. Oke baik Nadia, memang Ibu sadar, Ibu tahu bahwa kesalahan itu merupakan suatu perbuatan yang manusiawi sekali ya, karena setiap orang itu pasti buat salah. Baik Ibu maupun Nadia pasti pernah melakukan kesalahan, tapi yang penting bahwa kita harus belajar dari kesalahan itu untuk berusaha memperbaikinya ke depan. Setuju tidak? Oke, baik sudah Nadia, kalau begitu ya Ibu dan Nadia kita carikan solusi bersama ya. Nadia tidak mengerjakan tugas pasti punya alasan, kenapa tidak kerja tugas fisika? Saya di rumah terlalu sibuk main HP, jadi lupa kerja tugas. Kita pernah buat keyakinan kelas kan di awal semester? Iya. Nadia tahu itu toh? Tahu. Kalau tidak mengerjakan tugas itu sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Disiplin. Oh ya, disiplin. Kalau tidak mengerjakan tugas itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Ibu. Menurut Nadia, keyakinan kelas apa yang sudah Nadia langgar? Disiplin. Oke, menurut Nadia disiplin itu penting tidak? Penting Ibu, karena dengan disiplin saya jadi mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus saya bisa lebih menghargai waktu, karena disiplin itu kunci untuk menjadi sukses. Ya betul sekali ya Nadia, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita ya, untuk Nadia, untuk Ibu, untuk siapapun itu. Karena ya dengan menghargai waktu kita punya pekerjaan itu jadi tidak tumpuk. Kita juga bisa lebih menghargai orang yang ada di sekitar kita, kemudian melatih kita untuk lebih peduli seperti itu ya. Karena seperti yang tadi Nadia bilang, disiplin itu kunci dari kesuksesan ya. Ibu, saya menyesal tidak kerja tugas fisika. Saya Terus? mohon maaf Ibu. Oke baik Nadia. Ibu pikir itu sikap yang sudah sangat baik ya dari Nadia, karena Nadia sudah meminta maaf. Dan menurut Nadia, apa yang harus Nadia lakukan agar kedepannya Nadia tidak lagi dalam mengerjakan tugas? Saya akan mengurangi main HP dan lebih fokus menjalankan tugas saya sebagai pelajar, karena saya ingin jadi orang sukses. Oh ya, baik sudah. Jadi Nadia sudah menemukan solusinya nih. Ibu nanti akan kerjasama dengan orang tuanya Nadia supaya paling kurang mereka juga di rumah memperhatikan waktu belajarnya Nadia, supaya tugas-tugas yang diberikan oleh guru dari sekolah itu Nadia bisa kerjakan dan kumpulkan tepat waktu. Oke? Oke, baik. Habis ini les apa? Matematika Ibu. Oke, silakan kembali ke kelas. Oke, terima kasih ya Nadia ya. Tadi Nadia sudah menyebutkan keyakinan kelasnya apa, dan Ibu harap
kedepannya Nadia benar-benar patuhi dan ingat selalu ya keyakinan kelas yang sudah Nadia sebutkan tadi. Tanggapan siswa tentang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 10-2. Sekarang saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai segitiga restitusi. Menurut saya, pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Karena kita sebagai murid juga butuh untuk dimengerti, didengarkan, dan dihargai. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Bukan langsung dihakimi dan dimarahi tanpa mendengarkan alasan kita melakukan hal tersebut. Ketika kita dipercaya dan diarahkan untuk berdiskusi mencari solusi dan memperbaiki kesalahan kita, saya yakin pasti bisa memperbaikinya. Jadi, saya harap Bapak Ibu guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Kasus 2. Seorang siswa kelas 11-6 bernama Dito bermain HP saat pelajaran geografi tanpa seizin guru. Ya. Permisi Bu, selamat siang Ibu. Oh ya siang Dito, mari silakan duduk Dito. Dito tahu tidak Ibu panggil Dito ke sini kenapa? Oh, saya tahu Ibu dikarenakan saya bermain HP saat jam pelajaran Ibu dan tidak mendengarkan Ibu menjelaskan dari Ibu. Malas Ibu untuk mengikuti. Ya, terus kenapa kalau Dito sudah tahu tapi Dito masih melakukannya? Ya, Ibu, saya minta maaf Ibu dan saya tidak akan mengulangi lagi. Terus kenapa kalau Dito tahu bermain HP itu salah tapi Dito masih juga melakukannya? Ya Ibu, saya tahu Ibu, saya minta maaf Ibu dan saya tidak akan mengulangi lagi. Oke. Iya Dito, Ibu tahu tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi ya entah itu Dito ataupun Ibu, kita juga pasti pernah melakukan kesalahan kan? Ya, Oke. Kalau begitu kita carikan solusi sama-sama ya Dito ya. Ibu. Dito pasti punya alasan kenapa Dito tadi main HP di kelas saat pelajaran itu. Karena saya ingin mencari jawaban yang Ibu bertanyakan kepada kami. Oh begitu. Terus kenapa cari jawabannya itu harus di HP? Kan ada buku paket. Ibu, dikarenakan kalau macam saya mencarinya di HP, saya tidak perlu lagi membolak-balikan buku untuk mencari jawaban. Namanya kalau di HP itu tidak baca lagi. Saya tetap membacanya Ibu, tetapi di HP sudah tertera jawabannya, dibandingkan buku yang harus saya bolak-balikan halaman tersebut. Oh begitu. Menurut Ibu ya tindakan yang ditolakkan tadi itu tidak salah, tapi sebaiknya kita meminta izin dulu ke Ibu, tidak serta-merta langsung ambil HP dan gunakan saat pelajaran seperti itu ya. Ibu, sebenarnya saya malas Ibu untuk membaca buku Ibu dikarenakan gambarnya tidak terlihat jelas dan juga di saat kalau mencari jawaban dari HP tersebut saya dapat mengetahui jawaban tersebut dan saya harus mencarinya di buku tersebut. Oh iya betul. Jadi memang Ibu tahu ya gunakan HP untuk mencari jawaban itu juga tidak salah ya gitu ya. Terus Ibu sekarang mau tanya, itu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal semester kemarin? Yang setahu saya masih ingat Ibu, yaitu yang pernah jelaskan kepada kami adalah dimana kita harus menghargai orang lain dan juga menghargai pada diri kita sendiri, serta kita harus disiplin untuk melakukan, serta kita harus disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Oh iya, begitu ya. Nah sekarang kalau misalkan Dito menggunakan HP tanpa seizin Ibu pada saat proses pembelajaran di kelas, Dito sudah menghargai diri Dito sendiri dan orang lain? Belum ya? Terus Dito sudah disiplin itu? Saya merasa belum disiplin. Oh iya. Nah di sini Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mari kita sama-sama, Ibu dan Dito kita sama-sama carikan solusi supaya kedepannya Dito tidak lagi bermain HP di kelas tanpa seizin guru ya, bukan hanya di les geografi tapi juga di pelajaran-pelajaran lain. Jadi kedepannya nanti saya akan berjanji Ibu pada saat menggunakan HP saya harus meminta izin kepada Ibu. Kalau misalkan nanti gurunya tidak izin bagaimana? Maka saya tidak boleh menggunakan HP
tersebut sebelum mendapatkan izin dari guru. Oke. Kira-kira kapan Dito mulai menerapkan keyakinan kelas yang sudah Dito sampaikan tadi? Saya akan menerapkan hal tersebut pada hari esok. Baik ya, Dito, Ibu harap kedepannya Dito menjadi lebih baik lagi, berusaha melaksanakan keyakinan kelas yang tadi sudah Dito sebutkan depan Ibu ya, bisa? Bisa Ibu. Oke, baik sudah. Kalau begitu, Dito silakan kembali ke kelas. Selamat sore untuk kita semua. Jadi, tanggapan saya sebagai siswa atas praktik segitiga restitusi, yaitu menurut saya, pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, karena kita sebagai murid juga butuh untuk dimengerti, didengarkan, dan dihargai. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Bukan langsung kita dihakimi dan dimarahi, tanpa mendengarkan alasan kita melakukan hal tersebut. Ketika kita dipercayai dan diarahkan untuk berdiskusi mencari solusi dan memperbaiki kesalahan kita, saya yakin kita pasti bisa memperbaikinya. Jadi, saya harap Bapak dan Ibu Guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.